Oke rekan-rekan, selamat malam, selamat datang di channel saya, di channel Ide Kreatif. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pompa submersible atau pompa celup yang terjadi macet atau tidak keluar air. Nah, seperti yang kasus-kasus yang sudah rekan-rekan, itu sudah saya jelaskan pada video saya yang terdahulu. Itu overloadnya itu trap atau istilahnya memanjang. Nah, solusinya itu bisa di jumper, bisa dilihat di video saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan penyebab lainnya, pompa submersible atau pompa celup macet. Oke rekan-rekan, sebelum video ini saya mulai, tolong bantu saya untuk subscribe, untuk klik loncengnya dan klik like-nya. Dan kalau memang rekan-rekan ada pertanyaan, silahkan tanya ke channel saya. Dan tolong juga untuk share ke rekan-rekan Anda semua, share di grup Facebook atau WA. Oke, sebelum saya memulai video ini, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga banyak rezekinya. Dan subscribe Anda akan membantu saya untuk berbagi pengalaman selanjutnya mengenai pompa atau yang lainnya rekan-rekan. Oke, kita lanjut videonya. Nah, penyebabnya ialah pada kipas seperti ini. Ini adalah kipas pompa submersible. Ini mau ukuran yang 1 HP atau 0,33 atau 0,5. Itu sama seperti ini rekan-rekan, tergantung jumlah kipasnya. Seperti ini. Oke. Nah, biasanya kalau macet, selain dari trap yang sudah saya terangkan di video yang kemarin maksud saya, selain itu, ini kipasnya itu lengket rekan-rekan, lengket pada bagian covernya ini, pada bagian casingnya seperti ini. Ini adalah casing dari impeller pompa atau kipas pompa submersible atau pompa celup. Seperti ini, itu lengketnya pada bagian sebelah sini rekan-rekan, bisa dilihat ini lengket jadi begini. Nah, ini saya bandingkan, yang ini adalah bagian bawah, ini untuk inputnya yang sini, dan yang outputnya nanti air keluar dari sini, masuk dari sini, keluar dari sini. Nah, yang lengket adalah pada bagian sini, bisa dilihat begini rekan-rekan cara memasangnya. Nah, seperti ini kenapa bisa lengket. Nah, biasanya kalau pompa secara terus-menerus atau sudah lama, itu dia akan aus pada bagian sininya. Ini akan aus, lama-kelamaan ini akan menipis, dan pada ininya, pada bodinya kipas ini otomatis akan menempel di bagian ini penutupnya. Nah, kalau sudah rapat, jadi otomatis nanti dia akan tergesek terus-menerus. Kemudian kalau panas itu akan terjadi pelengketan rekan-rekan, akan terjadi pelengketan, kemudian pompanya akan macet dengan sendirinya. Nah, itu kalau dibiarkan nanti bisa-bisa akan berakibat lebih fatal. Itu berakibat pompanya akan terbakar. Jika rekan-rekan mempunyai kasus seperti yang saya jelaskan tadi,
itu tolong jangan dihidupkan pompanya ya rekan-rekan, jangan dihidupkan pompanya, itu segera cabut pompanya, cek impellernya itu nanti ada pelengketan atau enggak. Nah kalau memang ada pelengketan itu bisa dipilih kipasnya yang terjadi pelengketan tadi itu bisa diganti. Biasanya itu yang terjadi pelengketan itu di bagian paling bawah rekan-rekan, bagian paling bawah itu biasanya terjadi pelengketan karena paling bawah ialah impeller pertama yang langsung terkena pasir rekan-rekan. Ini mohon maaf ini rekan-rekan, saya ada di tingkat 2 jadi banyak burung, agak berisik rekan-rekan. Oke, tadi sampai di mana rekan-rekan? Nah ini kipas yang paling bawah terkena pasir, ini otomatis akan tergerus, terus bodi ini akan mengalami gesekan dengan tutupnya yang ini, nanti akan lengket, itu segera ganti aja rekan-rekan. Dan selain pada kipas, kalau kipasnya ini ternyata masih bagus setelah pompa dicabut, itu rekan-rekan coba cek pada bagian olinya. Kalau memang pompanya merek Cina itu kebanyakan pakai oli rekan-rekan, walaupun di dalam air itu tapi pakai oli juga, kecuali pompa Grundfos. Kalau pompa Grundfos enggak pakai oli. Kalau pompa merek Cina sebangsa Inoto, Kyodo atau yang lainnya itu masih pakai oli. Cara pengecekannya itu pada bagian motornya, pada bagian motor pompa yang paling bawah itu ada sepinya rekan-rekan, ada sepinya, nanti bisa dibuka. Setelah tutupnya terbuka nanti ada karetnya, buka aja rekan-rekan. Nah setelah itu nanti tuang olinya, itu nanti bercampur air atau enggak. Kalau memang bercampur air dan pompa belum terbakar, itu air olinya itu dibuang aja rekan-rekan. Nanti setelah terbuang itu dicuci pakai bensin, dan setelah itu dijemur, diamkan untuk mungkin kalau bisa 1 hari biar bersih. Setelah itu, setelah diperkirakan bersih, itu bisa ganti olinya. Cukup pakai oli kulkas, biasa dibeli di toko elektronik, bilang aja oli kulkas, nanti dimasukkan ke dalam motornya. Setelah dimasukkan itu tutup kembali rekan-rekan. Nah pada kasus lainnya selain oli itu pada asprisnya juga, aspris pada kipas ini rekan-rekan bisa dilihat, ini sudah agak bulat seperti ini. Ini juga bisa menjadi kendala macet pada pompa. Ini bisa dibandingkan, ini masih segi 5 seperti ini, dan yang ini sudah bulat rekan-rekan. Ini juga bekas tergesek. Nah untuk pembelian kipas itu banyak, ada di toko online juga ada, atau di tempat pembelian pompa yang dulu yang pernah rekan-rekan beli, itu pasti menyediakan spare part. Itu silahkan beli aja, bawa contohnya kalau tidak mau keliru. Dan untuk yang lainnya itu biasanya pada bagian aspris yang bukan pada bagian ini rekan-rekan. Aspris yang asnya itu langsung connect di bagian motor pompanya. Nah itu bisa dol juga rekan-rekan, itu bisa dol, jadi nantinya selip pada asnya, jadi pompa muter tapi kipasnya tidak muter. Itu bisa dicek. Nah kalau sudah pengecekan semua,
Setelah dirasa sudah baik, silahkan untuk ditanam kembali ke dalam sumur dan dicoba kembali. Nah, oke rekan-rekan, cukup sekian untuk video kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel saya, dan terima kasih rekan-rekan.